Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi kami, yaitu tentang manual handling dan angkat-angkut sebagai tugas dari mata kuliah ergonomi dan file kerja. Dalam topik tersebut terdapat 4 pokok bahasan. 1. Definisi dan lingkup manual handling. 2. Efek pekerjaan manual handling. 3. Biomekanik pada pekerjaan manual handling. 4. Manajemen risiko pekerjaan manual handling. Definisi dan lingkup manual handling. Manual handling didefinisikan sebagai suatu pekerjaan yang berkaitan dengan mengangkat, menurunkan, mendorong, menarik, menahan, membawa, dan memindahkan beban dengan satu tangan atau dua tangan dan atau dengan pengerahan seluruh badan. Selama tenaga manusia masih diperlukan untuk mengangkat, menurunkan, mendorong, menarik, menahan, membawa, atau memindahkan beban, maka hal tersebut masih dalam rentang definisi manual handling. Lebih seperempat dari total kecelakaan kerja terjadi berkaitan dengan pekerjaan manual handling. Hal tersebut dapat diilustrasikan dengan gambar ini. Kita dapat melihat bahwa untuk penyebab kecelakaan yang tertinggi itu ada pada manual handling sebanyak 36%, kemudian yang kedua ada trips 23%, yang ketiga other 20%, kemudian hit by moving falling object yaitu 13%, selanjutnya falls 4%, dan yang terakhir adalah hit by moving vehicle yaitu 2%. Sehingga suatu hal yang sangat beralasan apabila kita harus memberikan perhatian dan pertimbangan lebih terhadap aktivitas manual handling, terutama aktivitas angkat dan angkut. Meskipun kecelakaan kerja yang bersifat fatal akibat pekerjaan manual handling jarang terjadi, namun banyak sekali cedera yang terjadi berupa terkilir, keseleo atau ketegangan otot, terutama pada otot pinggang dan punggung yang disebabkan oleh aplikasi pekerjaan yang tidak benar atau pengerahan tenaga untuk periode yang lama. Sikap tubuh yang dipaksa dan repetisi gerakan yang berlebihan merupakan faktor penting penyebab cedera tersebut. Cedera akibat manual handling tidak selalu dapat disembuhkan dengan total. Akibatnya dapat terjadi gangguan secara fisik atau bahkan cacat yang bersifat permanen. Manual handling meliputi transportasi beban dan support beban dalam suatu sikap tubuh yang statis. Beban atau objek mungkin dipindahkan atau disupport dengan tangan atau bagian tubuh lainnya. Sebagai contoh, beban ditopang dengan bahu atau dipanggul. Pekerjaan manual handling juga termasuk dalam menurunkan dan melempar beban ke satu tempat ke tempat lainnya yang dituju atau dari satu orang ke orang lainnya. Pekerjaan manual handling akan dapat menyebabkan stres pada kondisi fisik pekerja, seperti pengerahan tenaga, sikap tubuh yang dipaksakan dan gerakan berulang yang dapat mengakibatkan terjadinya cedera, energi yang terbuang percuma dan waktu kerja tidak efisien. Untuk menghindarkan masalah-masalah tersebut, maka organisasi perusahaan dapat meningkatkan keuntungan secara langsung dengan memperbaiki atau menyesuaikan antara tuntutan dan tugas kemampuan pekerja. Dari penjelasan tersebut, yang perlu menjadi fokus kita atau yang perlu kita perhatikan bahwasanya seorang pekerja memiliki kemampuan yang berbeda-beda atau beragam. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang mendasar. Yang pertama yaitu umur. Yang kedua yaitu kondisi fisik. Yang ketiga yaitu kekuatan. Serta masih banyak lagi faktor-faktor pendukung lainnya. Sekarang kita masuk pada faktor-faktor resiko yang dominan yang berkaitan dengan terjadinya cedera akibat pekerjaan manual handling, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sikap tubuh yang tidak alamiah dan dipaksakan, seperti badan membungkuk dan memuntir ke samping, jongkok, berlutut, dan lain sebagainya. Hal ini bisa menyebabkan kelelahan pada tubuh dan kram di beberapa organ-organ tubuh tertentu.
Yang kedua, gerakan berulang seperti sering menjangkau, mengangkat, memindahkan objek kerja. Hal ini juga bisa menyebabkan kelelahan pada tubuh manusia. Dan yang ketiga, pengerahan tenaga berlebihan seperti membawa atau mengangkat objek kerja yang terlalu berat. Poin 3 ini hampir sama dengan poin 1 dan 2, yaitu bisa menyebabkan kelelahan pada tubuh manusia. Terakhir yaitu sikap kerja statis, seperti harus mempertahankan sikap diam untuk waktu yang lama pada suatu jenis aktivitas. Hal ini juga menyebabkan kelelahan pada tubuh pekerja. Itu efek pekerjaan manual handling. Gambaran umum tulang belakang dan desk. Jadi, tulang belakang biasa kita sebut dengan istilah tulang punggung, di mana tulang ini terbuat dari serangkaian tulang-tulang kecil atau yang disebut dengan vertebrae yang ditumpuk di atas satu sama lain mulai dari dasar tengkorak hingga panggul. Adapun struktur utama pada anggota tubuh bagian tulang belakang yaitu 33 buah tulang yang terpisah dan 24 diantaranya dapat kita gerakkan. Masing-masing dari ke-24 yang dapat digerakkan tersebut bertumpukan pada bagian atas satu dengan yang lainnya dan dapat dipisahkan oleh suatu tulang rawan berserabut atau yang disebut dengan desk. Masing-masing desk berisi jaringan serabut yang mengelilingi inti dalam jelaga. Pada bagian tersebut mengandung banyak air dan bekerja seperti suatu hydrostatic shock absorber. Bagian luar dinding melindungi isi bagian dalam dan mencegah gel dari kebocoran. Bagian ini juga dapat berfungsi sebagai pelindung akibat tekanan yang sering dari aktivitas yang dilakukan, seperti pekerjaan mengangkat yang berulang-ulang, sikap tubuh yang dipaksakan, dan berdiri pada permukaan lantai yang tidak rata. Pada saat dinding disk ini mulai melemah, maka akan mulai terjadi penonjolan. Tonjolan disk atau disk bulge ini merupakan tonjolan cakram akan memberikan tekanan pada saraf bagian dalam dan sekitar disk yang dirasakan sebagai suatu kenyerian. Jika tekanan pada disk ini terus berlanjut, maka dinding bagian luar disk akan pecah atau terjadi hernia. Apa yang dimaksud dengan hernia? Jadi hernia merupakan benjolan pada tubuh yang terjadi ketika bagian dalam tubuh menekan bagian otot atau jaringan di sekitarnya yang lemah. Jadi hernia ini biasa juga disebut dengan turun bro. Sebagian kasus hernia tidak menunjukkan gejala ataupun bila ada hanya minimal. Hal ini tidak hanya memberikan tekanan tambahan pada disk dan saraf spinal saja, tetapi akan membuat vertebrae pada bagian atas dan bawah disk menjadi tidak stabil, di mana kondisi ketidakstabilan ini akan memberikan tekanan lebih pada saraf-saraf sekitarnya dan juga dapat menyebabkan stres pada ligamen pada masing-masing vertebrae. Sebagai tambahan untuk nyeri pinggang yang berkaitan dengan masalah disk, kenyerian umum dapat dihubungkan dengan gangguan atau ketegangan otot ligamen. Gangguan berupa kenyerian tersebut terjadi pada saat tulang belakang membungkuk satu arah terlalu jauh, membungkuk secara berulang, atau pada saat posisi membungkuk dengan membawa beban. Penyebab cedera dan nyeri punggung. Pinggang adalah bagian tubuh yang rentan oleh mekanisme tubuh dan tipe jaringan serta struktur yang membentuk tulang belakang. Seperti pada gambar, anggota tubuh dapat diartikan sebagai sebuah lengan pengungkit, dan pinggang disebut sebagai titik atau fulcrum, yang mana badan berputar mengelilinginya. Sebagai dasar argumentasinya adalah, kekuatan yang menekan secara kompresif pada tulang belakang adalah terjadi pada daerah tersebut, dan konsekuensinya dapat menyebabkan kerusakan pada disk yang berada di antara masing-masing vertebrae. Selanjutnya, seorang pekerja mengangkat beban seberat 10 kg dengan jarak ke depan dari tubuh adalah 50 cm, maka akan menghasilkan tekanan pada disk di titik fulcrum sekitar 200 kg. Dapat dipahami bahwa tekanan kompresif tersebut 20 kali lebih besar daripada beban atau berat yang diangkat. Tidak hanya otot bagian belakang yang bekerja untuk menopang beban, tetapi juga berat tubuh bagian atas. Dalam hal demikian, bahkan jika seseorang tidak mengangkat objek sekalipun, tekanan kompresif yang besar akan tetap dihasilkan hanya untuk mempertahankan tubuh di dalam posisi membungkuk ke depan tersebut. Oleh karena itu, pekerjaan yang memerlukan pekerja membungkuk ke depan
juga akan menyumbang risiko terjadinya nyeri pinggang. 3. Biomekanik pada pekerjaan manual handling. Biomekanik adalah studi tentang elemen tubuh manusia yang terstruktur tentang bagaimana fungsi-fungsi tubuh dan berapa banyak stresa, akselerasi, dan pengaruh yang terjadi. Bagian A. Jenis pergerakan anggota tubuh. Pergerakan tubuh selama terjadinya aktivitas tertentu di industri dapat dijelaskan di dalam istilah operasional sebagai berikut. Yang pertama, pergerakan positioning pada tangan atau kaki dari satu posisi tertentu ke tempat lainnya seperti pada saat menjangkau tombol kendali mesin. Kedua, pergerakan kontinus memerlukan pengaturan kontrol otot pada beberapa jenis otot saat bergerak, seperti saat memutar roda mobil atau mengarahkan batangan atau lembar kayu melalui mesin gergaji. Ketiga, pergerakan manipulatif melibatkan aktivitas handling pada peralatan kerja, mekanisasi alat kontrol secara tipikal dengan menggunakan jari atau tangan. Keempat, pergerakan repetitif adalah merupakan sesuatu pergerakan yang sama secara berulang-ulang seperti pada pekerjaan memukul dengan palu, penggunaan obeng, memutar baut, dan lain-lain. Kelima, pergerakan sekuensial adalah merupakan pergerakan independen yang terpisah di dalam suatu rangkaian proses kerja. Dan keenam, estetik postur terjadi pada saat mempertahankan segmen pada satu posisi tertentu untuk satu periode waktu tertentu. Otot-otot. Sejak sebuah otot digerakkan dengan tenaga penuh di awal kontraksi, hal yang paling baik adalah harus dimulai dari suatu sikap tubuh yang mana kondisi otot telah memanjang secara penuh. Selanjutnya, salah satu hal yang harus diperhitungkan adalah efek pengungkitan dari tulang-tulang. Jika beberapa otot dikerahkan secara bersama-sama, maka pemanjangan otot optimal biasanya terjadi pada saat otot-otot mengalami kontraksi secara simultan. Kekuatan otot maksimum atau grup otot akan sangat tergantung pada beberapa karakteristik sebagai berikut: umur, jenis kelamin, kondisi fisik, keterlatihan, dan motivasi pada saat melakukan aktivitas. Puncak kekuatan otot baik untuk laki-laki maupun wanita adalah pada umur antara 25 sampai 35 tahun. Pekerja yang lebih tua yaitu antara 50 sampai dengan 60 tahun hanya akan menghasilkan sekitar 75 sampai dengan 85 dari puncak kekuatan tenaga otot tersebut. Sistem pengungkit atau levers. Suatu sistem pengungkit merupakan suatu mesin yang sederhana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan. Pengungkit meliputi suatu objek yang panjang seperti sebuah batang dan sebuah objek penahan untuk tempat penopang batang tersebut. Penahan atau bagian yang tetap tersebut disebut sebagai fulcrum, seperti yang telah juga disebutkan sebelumnya. Jarak dari beban atau objek sampai ke fulcrum disebut atau diketahui sebagai beban lengan, sedangkan jarak antara fulcrum dengan tempat pengarahan tenaga merupakan tenaga lengan. Sebuah pengungkit dapat digunakan untuk mengangkat atau menggerakkan objek lebih cepat atau dengan lebih sedikit tenaga. Setelah itu dapat dilakukan dengan tanpa mengungkit yang bersangkutan. Teori pengungkit merupakan hukum persamaan sebagai berikut. Load kali load arm sama dengan effort kali effort arm. Di sini teori pengungkit ada 3. 1. Teori pengungkit pertama merupakan fulcrum di antara load dan effort. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah papan jungkat-jungkit untuk permainan anak-anak atau domplangan linggis yang digunakan untuk pengungkit tanah, batu atau benda berat lainnya, dan timbangan badan dengan bandul keseimbangan. Jika lengan pengungkit mempunyai panjang yang sama, maka effort atau tenaga yang dikerahkan harus sama dengan berat badan load.
2. Teori pengungkit kedua menempatkan load di antara effort dan fulcrum. Sebagai contoh, penggunaan gerobak dorong untuk mengangkut pasir atau material lainnya. Dalam hal ini, roda gerobak merupakan fulcrum. Pegangan gerobak dorong adalah merupakan effort, dan load ditempatkan di antara roda gerobak dan effort, atau orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Dengan demikian, effort selalu berada pada jarak yang lebih jauh dan lebih kecil dari load. 3. Teori pengungkit. Teori pengungkit ketiga ini menempatkan effort di antara load. Dan pengungkit ini, effort, selalu ditempatkan pada jarak lebih pendek dan harus mempunyai tenaga lebih besar daripada load. Fulcrum sebagai contoh, pada pengungkit ini adalah posisi lengan bawah yang sedang menahan objek, maka berat badan tersebut diangkat oleh otot. Bisa pada lengan atas, yang berada pada lengan bawah dekat siku. Dalam hal ini, persendian siku selalu merupakan fulcrum. Hubungan antara kecepatan dan power pada pengungkit. Power akan hilang pada proporsi yang sama pada kecepatan terjadi. Hubungan antara kecepatan dan power juga terjadi di antara manusia-manusia yang berbeda-beda karakteristik. Beberapa orang mungkin akan lebih mudah melakukan pekerjaan mengangkat dan membawa beban dibandingkan orang lain. Namun demikian, banyak sistem pengungkit di dalam tubuh manusia adalah seperti teori pengungkit yang ketiga dan tidak tepat untuk mengembangkan dan mengerahkan power. Oleh karena itu, aktivitas mengangkat dan membawa beban harus dikenali sebagai suatu aktivitas bahwa tubuh manusia tidak tepat untuk melakukannya, dan apabila memungkinkan, aktivitas tersebut harus dilakukan dengan menggunakan alat bantu mekanik yang sesuai, serta menghindarkan manusia sebagai alat angkat dan angkut utama. Selanjutnya, manajemen risiko pekerjaan manual handling. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa kecelakaan atau terjadinya cedera yang paling umum terjadi pada pekerja manual handling di industri adalah cedera pinggang dan punggung, cedera pada kaki, kejang pada bagian perut, dan lain-lain. Cedera otot-otot pinggang telah banyak diteliti dan menimbulkan biaya pemeliharaan kesehatan bagi para pekerja. Hal ini disebabkan atau akibat pekerjaan yang berkaitan dengan manual handling dan sikap kerja yang dipaksakan pada saat bekerja. Di sini saya masih membahas tentang manajemen resiko pekerjaan manual handling. Yang pertama, identifikasi resiko manual handling. Terdapat cara-cara di dalam identifikasi manual handling di tempat kerja, antara lain, yang pertama, pengecekan catatan cedera dan kecelakaan kerja di tempat kerja. Yang kedua, wawancara dengan pekerjaan dan perwakilan anggota. Yang ketiga, survei tempat. Yang keempat, di samping itu, semua orang yang terlibat di dalam pekerjaan manual handling harus mempunyai kesadaran atas setiap potensi bahaya yang mungkin terjadi di lingkungan pekerjaan. Selanjutnya, penilaian resiko manual handling. Apabila pekerjaan manual handling berisiko telah diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah dengan menilai setiap resiko yang telah diidentifikasi tersebut secara detail untuk mencoba menemukan penyebab timbulnya resiko manual handling. Nah, secara ringkas, aspek-aspek pekerjaan manual handling yang dapat dinilai antara lain meliputi pekerjaan yang berkaitan dengan yang pertama, tindakan dan pergerakan pekerja atau action and movement. Yang kedua, layout tempat kerja dan stasiun kerja. Yang ketiga, posisi dan sikap kerja. Yang keempat, durasi dan frekuensi manual handling. Yang kelima, jarak dan tempat terhadap beban yang akan dipindahkan. Yang keenam, berat badan. Yang ketujuh, pengarahan tenaga. Yang kedelapan, karakteristik beban dan peralatan kerja. Yang kesembilan, organisasi dan lingkungan kerja. Yang ke-10, keterampilan kerja dan pengalaman kerja. Dan terakhir yaitu karakteristik personel pekerja, pakaian kerja, dan lain-lain. Proses penilaian risiko pada pekerjaan yang berkaitan dengan manual handling dapat juga dilakukan dengan menentukan berbagai risiko cedera yang lebih spesifik yang mungkin terjadi dengan memperhitungkan kelompok faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, tugas-tugas atau pekerjaan atau task. Yang kedua, beban atau objek atau load. Yang ketiga, lingkungan kerja atau the working environment. Dan yang terakhir yaitu kemampuan personel pekerja, pakaian kerja, dan lain-lain. Rekayasa teknik atau engineering control.
Yang pertama adalah penggunaan alat bantu mekanik atau mechanical aids of handling. Dapat dilihat dari gambar, ada beberapa jenis alat bantu mekanik yang dapat digunakan untuk membantu memperbaiki proses kerja pada saat pekerjaan manual handling. Yang kedua ada perbaikan layout pekerjaan. Jadi pada perbaikan layout pekerjaan ini yaitu mengatur barang-barang atau objek dengan rapi agar menjamin posisi yang optimal pada saat penyimpanan objek kerja. Pemindahan benda-benda yang mengganggu. Jadi pemindahan ini dilakukan agar benda-benda tersebut tidak berserakan dan juga mengganggu pekerja. Yang keempat ada lingkungan kerja. Jadi kita harus memastikan bahwa lingkungan kerja yang meliputi ventilasi, pencahayaan, temperatur, kebisingan, vibrasi, dan lain sebagainya sesuai dengan standar. Yang kelima ada membuat objek kerja lebih mudah dipegang. Dengan cara dibuatkan pegangan khusus untuk memudahkan seseorang mengangkut barang seperti pada gambar. Dari desain objek kerja menjadi lebih kecil atau lebih mudah untuk dikerjakan. Redesign pekerjaan dari menarik objek menjadi mendorong objek. Secara prinsip bahwa tenaga yang dikeluarkan untuk pekerjaan menarik objek itu lebih besar daripada mendorong objek. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan perbaikan landasan kerja, pengendalian administratif atau administrative control. Jadi, administratif manual handling adalah termasuk merubah praktek kerja atau merubah cara kerja. Nah, selanjutnya perbaikan administratif ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, yang pertama adalah keterlibatan organisasi pekerja. Selanjutnya ada penggunaan petunjuk-petunjuk yang spesifik dari industri. Selanjutnya yaitu penyediaan pekerjaan yang bervariasi. Selanjutnya ada tim kerja. Selanjutnya ada pertimbangan personel pekerja. Selanjutnya adalah membuat objek kerja menjadi lebih ringan. Selanjutnya adalah menghindari pekerjaan manual handling yang dipaksakan. Selanjutnya ada membuat objek kerja menjadi lebih stabil. Selanjutnya ada membuat objek kerja menjadi kurang berbahaya pada saat dikerjakan. Selanjutnya adalah modifikasi praktek kerja. Selanjutnya adalah penyelenggaraan training atau pelatihan. Kemudian yang terakhir adalah penyediaan waktu pemulihan atau recovery. Itulah penjelasan kami tentang manual handling dan angkat angkut. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.